siaran televisi. Adapun kita tidak hanya membahas seputar format dari stasiun televisi, tapi include juga dengan pengetahuan tentang format dari radio. Kita akan membahas tentang programming ya. Jadi programming yang dimaksud di sini bukan ke arah IT ya, jadi lebih ke broadcastnya. Jadi ada istilah dengan nama broadcast programming. Jadi apa sih broadcast programming itu? Jadi broadcast programming merupakan pengorganisasian dari suatu program televisi ataupun radio yang dilakukan secara berperiode. Adapun periode yang dilakukan itu bisa dalam bentuk harian, mingguan, bahkan bulanan. Lalu apa sih pengertian dari programming itu sendiri? Programming atau istilah lainnya schedule, di mana itu merupakan suatu agenda atau jadwal program yang dibuat untuk program-program yang akan disiarkan atau ditayangkan di stasiun TV ataupun radio. Oke. Dalam setiap pembuatan program acara, baik itu televisi ataupun radio, yang utama dan pertama kita harus kerjakan ada 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, serta pasca produksi. Lalu kira-kira apa saja yang harus kita persiapkan ketika kita memasuki masa atau fase awal dalam sebuah tahapan program acara? Praproduksi, di mana kita memulai semuanya, dimulai dari pembentukan tim, kita menentukan tema atau topik yang akan kita bahas di program kali ini. Lalu yang pasti kita juga harus riset dan observasi. Kenapa alasannya kita butuh sekali riset dan juga observasi dalam pembuatan program televisi ataupun radio? Pentingnya riset dan observasi dalam fase praproduksi ini untuk memudahkan para pelaku di dalamnya untuk menggarap sebuah objek atau tema tersebut. Jadi kita tidak serta-merta langsung tiba-tiba produksi, tidak seperti itu arahannya. Jadi kita harus riset, kita harus observasi, lalu dari riset dan observasi itu kita bisa menentukan arah topik seperti apa yang akan nanti kita garap untuk program ini. Lalu kira-kira siapa saja tokoh-tokoh atau peran yang akan berkontribusi dalam program tersebut. Lalu yang utama, kita juga tidak boleh lupa untuk membuat rundown program acara, karena dalam sebuah program jika tidak ada sebuah rundown, tentunya program itu tidak akan berjalan dengan baik. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di permulaan, lalu di tengah-tengah itu apa, lalu nanti kita bagaimana untuk closing. Itu fungsi dari rundown dan juga naskah yang harus dipersiapkan pada fase praproduksi. Lalu tidak hanya itu, ketika praproduksi kita juga harus mencatat poin-poin penting, semisal alat-alat apa saja yang dibutuhkan ketika kita akan membuat program acara tersebut. Lalu seberapa banyak talent dan juga kru yang akan bertugas ketika program itu mau ditayangkan. Lalu kita juga harus melakukan rapat demi rapat untuk mempersiapkan persiapan kita dalam melakukan step berikutnya, yaitu pada tahapan produksi. Lalu ketika masuk fase produksi, apa saja yang akan kita lakukan? Yang pasti, pengambilan gambar atau tag dari program itu merupakan poin penting ketika kita produksi. Lalu bagaimana proses tag atau pengambilan gambar ketika produksi?
Itu tergantung dari program yang kita kerjakan saat itu. Kita bisa melakukannya secara live atau juga secara tapping. Itu kembali lagi disesuaikan dengan naskah yang dibuat ketika praproduksi. Oke, itu merupakan 2 tahapan yang sudah saya sampaikan. Tahapan terakhirnya ini juga merupakan tahapan yang penting dalam sebuah rangkaian tahapan produksi program acara, yaitu pasca produksi. Di sini editor merupakan orang yang cukup berperan dalam pengemasan program acara itu, yaitu kita memasuki fase editing, lalu kita memasuki fase review dan juga evaluasi bagaimana hasil dari syuting itu, dan juga yang paling penting untuk pengarsipan data-data yang sudah diedit ataupun yang belum diedit pada program acara tersebut. Lalu setelah tahapan-tahapan dari pembuatan program TV ataupun radio tersebut, apa saja yang akan kita lakukan setelah itu? Di sini penjelasan tentang program siaran. Program siaran merupakan suatu bagian atau segmen yang ada dari rangkaian isi siaran radio ataupun televisi. Jadi, keseluruhan dari siaran tersebut memiliki beberapa program yang disiarkan atau diudarakan. Jadi, di sini maksudnya dari beberapa isi siaran radio ataupun televisi yang bisa kita artikan yaitu dalam bentuk segmen. Semisal program radio non berita. Di sini para pembuat naskahnya membuat satu tema dengan 3 segmen, di mana segmen pertama terdiri dari apa, segmen kedua terdiri dari apa, dan segmen ketiga terdiri dari apa. Nah, itu merupakan satu rangkaian program siaran dalam sebuah televisi ataupun radio. Lalu ada apa saja jenis dari program siaran? Di sini kita harus mengetahui ada 3 pengelompokan secara besar, di mana 3 jenis program itu terdiri dari talent show, competitive show, dan juga lain sebagainya. Lalu ada pula program yang diklasifikasikan dengan 2 kelompok lagi, 2 kelompok yang terbilang kelompok besar, yaitu ada program acara karya artistik dan juga karya jurnalistik. Lalu apa saja yang program-program apa saja yang masuk dalam kategori karya artistik ini? Oke, jadi artistik ini berasal dari ide seseorang ataupun dari tim kreatif dalam sebuah program acara. Jadi mereka terbagi dari 2, yaitu tim kreatif yang dimana mereka bertugas untuk membuat konsep dari program acara tersebut, dan ada yang namanya tim produksi, di mana mereka bertugas untuk memvisualkan hasil dari naskah yang telah dibuat oleh tim produksi tersebut. Lalu apa saja yang masuk kategori dari program artistik ini? Kita bisa lihat seperti drama, lalu acara musik, lalu acara seperti kuis, lalu acara pendidikan, kebudayaan, dokumenter, dan yang sifatnya non politis itu masuk dalam karya artistik. Lalu kita masuk pada apa saja kategori dari karya jurnalistik. Di sini
Jurnalistik diambil dari kata jurnalis, yaitu orang yang bertugas meliput berita atau sesuatu peristiwa pada saat itu. Jadi di sini karya jurnalistik harus bersifat hangat dalam arti ini merupakan isu-isu atau pemberitaan yang baru, di mana itu pasti akan selalu disuguhkan kepada penonton atau pendengar radio. Di sini contoh dari program karya jurnalistik yaitu program berita, baik itu di stasiun TV ataupun radio yang memiliki sifat beritanya aktual, bisa juga non aktual, atau karya jurnalistiknya ini bersifat masalah hangat atau sesuatu yang ingin disiarkan secara langsung dengan topik yang memang sedang hangat saat itu. Lalu bagaimana format program televisi? Jadi di sini format acara TV dia adalah sesuatu hal yang mendasar dari konsep acara TV, di mana itu menjadi landasan awal pembentukan kreativitas dan juga desain produksi yang dibuat dari para pelaku program tersebut di dalamnya. Lalu yang pasti perlu diperhatikan oleh kalian tentunya sudah tahu apa perbedaan dari TV dan juga radio. TV memiliki sifat yang visual dan juga auditif, di mana kita tidak hanya bisa melihat gambar di depan kita, tapi kita juga bisa mendengarkan audio dari video tersebut. Sedangkan kalau radio tentunya pendengar diminta untuk lebih imajinatif, di mana para pendengar hanya bisa mendengarkan informasi hanya dari fase audio saja, seperti itu. Lalu untuk pembahasan lebih detailnya kalian bisa lihat pada slide perkuliahan pertemuan ketiga mata kuliah pengantar dunia penyiaran. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.